Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita untuk bisa meluangkan waktu dalam bermajelis ilmu, menggunakan hati dengan fungsi yang sesungguhnya, yaitu untuk mentadaburi semua kalam ilahi. Itulah fungsi hati yang sejatinya, yang sesungguhnya. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-A'raf 159, Allah mencela orang-orang yang memiliki hati namun mereka tidak gunakan dalam memikir kalamullah. Lahum qulubul la ya'qiluna biha. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah anugerahkan pada hari ini, pada detik ini, pada kesempatan ini, hati kita digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk merenungi kalamullahu jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah azani Allah wa yakum ajma'in, kita lanjutkan pembahasan kajian tadabbur dan tafsir Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, dan kita masih pada pembahasan sifat-sifat orang yang bertakwa. Di ayat yang kedua ya, kemarin masih kita bahas ayat yang kedua. Baik, sedikit kami tambahkan tentang tafsiran daripada sifat pertama yang dimiliki orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Mengimani perkara yang gaib disebutkan menjadi perkara yang pertama dan menjadi prinsip yang paling mendasar bagi seorang yang bertakwa dan beriman, karena mengimani perkara gaib adalah sebagai pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Mengimani perkara gaib adalah pembeda antara seorang mukmin dan kafir. Kenapa? Karena perkara gaib itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat disaksikan secara langsung dengan indera yang kita miliki. Makanya dibedakan antara seorang mukmin dan kafir. Yang pertama adalah apakah dia beriman kepada perkara gaib atau tidak. Di antara bentuk iman kepada perkara gaib, semua rukun iman para jemaah. Dari iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Kitab gaib atau tidak? Kitab gaib atau tidak? Hah? Kitab gaib atau tidak? Quran gaib atau enggak? Quran. Hah? Gaib. Di masjid ini ada nih. Itu mushafnya ya. Tapi wahyunya gaib atau tidak? Gaib. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah SAW gaib. Makanya orang kafir nggak mengimani itu. Orang beriman dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun keraguan, maka dia mengimani sekalipun itu dia hanya dengar kabar saja. Itulah iman para jemaah. Dia kan cuma dengar kabar. Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita pakai akal gimana cara nyampeinnya? Kapan? Bener nggak? Ya kan ini buktinya bukti. Tapi ya kalau pakai logika gitu ya. Kalau pakai logika memang nggak masuk logika. Karena ada logika-logika atau akal yang memang nggak sampai ke sana. Ya. Tapi ya tentu secara umum syariat Islam itu masuk akal. Hanya saja akal kita yang terbatas untuk menyerapnya. Baik, demikian pula iman kepada para rasulnya. Nah, sekarang khususnya kita nggak melihat,
kita nggak sezaman, kita nggak satu waktu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah. Kalaupun ada sama. Kan menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul itu ketika apa? Ketika Allah berikan wahyu. Makanya mereka nggak beriman, mereka nggak percaya, mereka nggak membenarkan. Kenapa? Ya nggak percaya, ini manusia biasa. Sampai Allah turunkan mukjizat ya untuk melemahkan, ya untuk melemahkan pendapat, untuk melemahkan orang-orang yang mendustakannya. Nah ini fungsi atau faidah kita mengimani perkara yang gaib. Makanya sifat pertama itu yang menjadi dasar seorang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita para jemaah sekalian, terutama kita perhatikan prinsip-prinsip perkara-perkara gaib itu dulu. Makanya itu dijadikan apa? Rukun. Pondasinya, dasarnya. Kemudian apalagi wal yaumil akhir. Mengimani hari akhir, gaib lagi, Pak. Nanti akan ada begini, akan begini, akan hancur, gaib. Akan ada surga ada bidadari, ada sungai dan lain sebagainya. Kemudian apa? Al-iman bil qada'i wal qadar. Gaib juga, Pak. Besok kita akan apa, akan terjadi apa, akan mengalami apa, gaib semuanya. Baik, para jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Karena perkara yang gaib ini sebagai tambahan ya, agar kita semakin yakin. Karena lihat nanti faidahnya akan disampaikan. Seorang itu bersemangat dalam amal, terdorong untuk beramal, termotivasi untuk beramal. Yang paling utama adalah iman dia kepada yang gaib. Termasuk dia meninggalkan hawa nafsunya, syahwatnya. Kenapa? Karena kekuatan iman dia kepada yang gaib. Ini Pak, ini saya tekankan, kami tekankan untuk diri kami pribadi dan semoga manfaatnya untuk semua yang mendengar. Kita kadang terpedaya dan fokus kita kepada yang terlihat, yang nampak, yang bisa disaksikan, yang bisa dilihat, didengar, dirasakan dan lain sebagainya. Tapi ini yang nggak kelihatan ini, Pak. Kalau itu benar-benar matang, mantap, maka terdorong bersemangat dalam amal soleh dia lebih hebat lagi. Dan jauhnya dia daripada kemaksiatan dan dosa lebih jauh lagi. Kenapa demikian? Li'annahu tasdiq mujarrad lillah wa rasulih. Nah ini Pak alasan utamanya. Karena beriman kepada yang gaib itu benar-benar tasdiq mujarrad. Pembenaran yang murni. Kepercayaan yang murni kepada siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada siapa-siapa, Pak. Karena kita kan, antum melihat nggak? Kata Ustadz, kata ini. Ini benar-benar iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulnya, kita apa? Amanna bih. Kita percaya kepadanya. Sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taati. Selama itu kata Allah, selama itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membenarkan dan mengimaninya. Maka seorang mukmin mengimani setiap apa yang Allah kabarkan dan dikabarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawaun syahadahu. Lihat, baik dia menyaksikannya, aulam yashahidhu, ataupun dia tidak menyaksikannya. Ya surga neraka, Pak. Kita lihat nggak, Pak? Enggak lihat. Kita dengar? Enggak dengar. Terlintas saja, Pak, nggak pernah. Yang ada terbayang sesuai dengan versi kita masing-masing. Tapi terlintas sesuai dengan realitanya nggak akan pernah, Pak. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'alal bal. Itu kata Nabi SAW. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayang dalam pikiran. Itu surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya neraka, hebatnya dan sempurnanya nikmat surga nggak bisa kebayang. Tapi percaya nggak? Yakin nggak? Yakin. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan itu semuanya. Wasawaun fahimahu aulam yahtadi ilaihi aqluh wa fahmuh. Atau dipahami
atau bahkan tidak dipahami, pokoknya kata Allah dan Rasulnya percaya. Itu iman kepada gaib. Ya, itulah iman kepada yang gaib. Nyampe akalnya atau nggak nyampe akalnya, kata Allah dan Rasulnya, ya percaya. Makanya lihat orang-orang yang terkena syubhat, Pak. Bahkan ini salah satu sifat Yahudi, Pak, ya. Dan ini ada kaitannya juga dengan pelajaran akidah daripada ibadah puasa Asyura, Pak. Pelajaran penting, Pak. Kita kan selama ini taunya apa? Kapan waktunya, walaupun khilaf kemarin rame, Pak, ya. Padahal kata Syekh bin Baz terkait dengan puasa sunnah itu nggak perlu diributkan, Pak. Karena nggak puasa juga nggak dosa gitu. Kok ribut? Kok rame? Kalau Ramadan benar tekankan, ini benar nggak nih? Sampai-sampai kesaksian Ibnu Abbas kalau nggak salah nggak diakui saat itu. Padahal beliau lihat, tapi ikut memimpin, ya, ikut memimpin saat itu. Kalau tidak salah di khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka jemaah azanillahu ikum ajmain, bukan sekadar bagaimana tata cara puasanya, bagaimana menahan syahwatnya, menahan lisan kita ketika puasa, apa keutamaannya itu diampunkan dosa. Kemudian yang terbaik bagaimana, apakah diawali puasa sehari sebelumnya ataukah disempurnakan dengan puasa di hari ke-11-nya. Yang paling penting adalah apa pelajaran akidah dari ibadah puasa Asyura. Apa, Pak? Ada yang tahu? Apa pelajaran akidah yang paling penting daripada ibadah puasa Asyura? Hah? Yang terdepan biasanya. Oke. Akidahnya. Nah, itu manhaj mungkin, ya. Apa pelajaran akidah dari puasa Asyura? Itu di antara hikmahnya. Ada yang tahu? Salah satu prinsip akidah kita apa? Syukur. Itu buahnya mungkin, ya. Menyelisihi Yahudi. Ya, karena kan nanya kan Nabi kepada orang-orang Yahudi, ya, ada apa kalian melakukan ini? Hadza yaumun najjallahu Bani Israil min Fir'aun. Ini hari di mana Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan, maka kami puasa dalam wujud syukur. Fanahnu ahaqqu bikum, ahaqqu bi Musa. Maka kami lebih berhak untuk mensyukuri itu. Maka Nabi puasa dan memerintahkan para sahabatnya puasa. Ya. Kemudian Nabi berharap untuk bisa berpuasa di tahun depan 1 hari sebelumnya. Dalam rangka apa itu? Menyelisihi orang Yahudi. Itu prinsip itu, Pak. Itu bukan pelajaran biasa, itu prinsip paling utama, bahkan kita baca setiap harinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agar kita tidak serupa, agar kita bisa menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka yang dimurkai dan mereka orang-orang yang sesat. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Beda ceritanya, beda kenyataannya dengan siapa? Kaum zindiq atau orang-orang yang mendustakan perkara-perkara yang gaib. Kenapa? Karena mereka pakai akal, Pak. Masuk akal, masuk logika, baru mereka imani, baru mereka percayai. Tetapi kalau tidak, maka mereka akan ingkari. Ya. Baik, ini terkait dengan iman kepada perkara yang gaib. Kemudian berikutnya kita sudah sedikit singgung juga sifat yang kedua apa? Wa yuqimunas shalah, dan mereka yang apa bahasanya? Ya, ada yang mengatakan mendirikan kalau terjemahannya, atau menegakkan. Iqamah, tegak. Aqama yuqimu, menegakkan. Mendirikan atau menegakkan salat. Ya, ini juga sifat bagi orang yang beriman, bahkan yang menjadi sifat yang kedua. Wa yuqimunas shalah, dikatakan kalimat iqamah, menggunakan kalimat iqamah
tidak amal, tidak fi'lu shalah. Kenapa? Karena kata para ulama, karena semuanya harus dipenuhi. Ya, syaratnya, rukunnya, wajibnya dipenuhi semua, barulah tegak salat tersebut. Termasuk apa? Termasuk kekhusyuannya. Jadi menegakkan secara ruhani dan secara jasad. Salat itu tegak dengan ruh kita dan salat itu tegak dengan jasad kita. Makanya nggak bisa orang salat pakai ruhnya saja tanpa gerakan, ya kecuali uzur, orang yang nggak bisa gerak lagi. Tapi kalau yang mampu, ya itu menjadi rukunnya, qiyamnya, ruku'nya, sujudnya, itu menjadi rukun-rukun salat. Dan lihat kenapa kita penting bahas tafsir as-shalah para jemaah. Ini dalam bahasa Arab ketika Allah mengatakan wa yuqimunas shalah, ini kata as-shalah alif lam dalam kata as-shalah ini lil jinsi, menunjukkan jenis. Jadi masuk dalam cakupan salat yang Allah firmankan di dalam ayat ini adalah termasuk an-nafilah, salat-salat sunnah. Yang dia fungsinya, manfaatnya adalah menyempurnakan salat yang wajib, karena pasti kurang kita, Pak. Nah, jadi lihat di sini para ulama begitu mendalam, alif lam itu banyak fungsinya, Pak. Alif lam itu apa? Banyak fungsinya. Ada lil istighraq, ada lil jinsi, dan banyak. Kalau kita belajar nahwu itu banyak. Contohnya lil istighraq adalah lil istighraq itu untuk mencakup keseluruhan. Ada sebagaimana firman Allah contohnya di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Itu alif lamnya lil istighraq. Jadi semua manusia tanpa kecuali. Baru setelah itu masuk dalam ayat pengecualian. Jadi semua, nggak ada manusia yang nggak rugi. Semuanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dimanapun tempat tinggalnya, kapanpun zamannya, semuanya rugi. Kecuali, baru begitu. Jadi disebutkan umum dulu, baru pengkhususan, pengecualian. Nah demikian di sini. Ini alif lam yang maknanya al jins. Maka ini mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Jadi orang yang beriman itu dia mengimani perkara gaib, dan mereka adalah orang yang menegakkan salat, punya perhatian kepada salat, terutama salat wajib, dan mereka pun adalah orang-orang yang menyibukkan diri dengan salat sunnah walaupun nggak wajib gitu. Tapi orang muttaqin, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Kemudian sifat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami anugerahkan, karuniakan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Mereka menginfakkan apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, para jamaah azani Allah wa yakum ajma'in. Ini sifat yang ketiga daripada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muttaqin atau al-muttaqun. Baik, kemudian kita masuk, nanti akan ada tambahan penjelasan adalah ketika kita masuk ke dalam faidah ya. Yang keempat, sifat yang keempat dari orang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu. Kepadamu di sini siapa? Khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang Allah turunkan kepada sebelummu, kepada Rasul atau kepada Nabi sebelummu. Semua mereka orang beriman adalah orang yang mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dan yang pertama disebutkan Quran dulu sebelum apa? Kitab yang lainnya. Yu'minuna bima unzila ilaika. Walaupun Quran dulu yang datang atau kitab yang lain dulu. Yang lain dulu. Harusnya kalau ya bukan kita protes dengan kalamullah. Biasanya kita nyebutin yang awal dulu. Kamu mengimani ini dan mengimani yang ada sekarang. Tapi ini apa? Disebutkan Quran dulu, ada hikmahnya. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
yang turun kepadamu dan turun kepada orang-orang atau rasul-rasul sebelum kamu. Apa hikmahnya? Karena Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya, menasikh, menghapus, dan juga sebagai penyempurna daripada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kepada orang-orang sebelum kamu, ya Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semuanya. Dan semua termasuk kitab-kitab yang memang Allah nggak kabarkan nama-namanya kepada kita, tapi kita mengimani. Ya, jadi mengimani kitab-kitab yang Allah ajarkan namanya, dan ada kitab juga yang tidak Allah sampaikan namanya kepada kita. Jadi ini bukan pembatasan kitab itu cuma Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, tidak. Ya, karena Rasul banyak jumlahnya, apalagi Nabi, ya. Baik, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain, sifat yang kelima, sifat yang kelima adalah mengimani akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Apa yang dimaksud dengan hari akhirat? Apa yang dimaksud dengan hari akhirat? Yang pertama, apa akhirat itu? Kematian. Ya, orang yang mati setelah kematian berarti dia sudah berada di hari akhir. Ya. Dan demikian pula alam barzakh, persinggahan pertamanya. Dan setelah itu adalah hari kebangkitan manusia, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan setelah mereka mati. Kemudian pahala, hisab, ada haud, ya, ada padang mahsyar, ada sirat, dan lain sebagainya. Itu semuanya diyakini oleh orang-orang beriman. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin terhadap hari akhirat. Nah, kalimat akhirah ini sering Anda sampaikan ya dalam majelis-majelis ilmu. Beda dalam bahasa Arab ya. Ini kami dapatnya juga dari ahli bahasa ya. Ada guru besar dan bahkan orang-orang Arab di Libya pun belajar kepada beliau. Orang Sunda ya, namanya Al-Ustaz Dr. Budiansyah. Itu termasuk rujukan dalam ilmu nahwu di kampus kami. Orang Indonesia, Pak. Bahkan konon wallahu alam, ini ceritanya sudah sering disampaikan. Pernah Syekh Utsaimin pun dikoreksi oleh beliau. Sekelas Syekh Utsaimin, sampai dicari sama Syekh Utsaimin. Kemana Indonesia, kemana? Dia yang benar tuh. Ya, ilmu nahwu luar biasa. Ustaz Dr. Budiansyah. Kami semoga tidak salah ini terkait dengan kata al-akhirah dengan akhirah. Nah, ini contohnya. Anak kalau punya anak, kemudian ada kemungkinan untuk bisa punya anak lagi, maka kita katakan apa? Hadza waladi al-akhir. Ini anakku yang terakhir. Berarti bukan yang paling akhir. Ya, tapi kalau hadza waladi al-akhir, a-nya yang panjang, maka itu menunjukkan apa? Terakhir. Ya. Nah, maka kenapa hari akhir itu dinamakan akhir? Karena nggak ada lagi kehidupan setelah itu, kehidupan dunia nggak ada lagi berakhir. Yang ada akhirat, yang paling terakhir. Maksudnya sudah kehidupan akhirat mulai itu, dan nggak ada lagi kembali kepada kehidupan sebelumnya, itu kehidupan dunia. Paham ya? Di akhir, panjang di akhir, dengan akhir panjang di awal maknanya berbeda. Kalau akhir berarti mungkin ada lagi setelahnya. Ya, misalnya guru bilang, ini kesempatan terakhir. Ya, hadhihi fursah akhirah lak. Ini kesempatan terakhir bagi kamu. Nah, itu biasanya ngasih kesempatan lagi. Tapi
dia katakan hadhi fursa akhirah, ini kehidupan akhirat lagi nih untuk kamu nih. Ya, bagimu ini akhirat gitu ya. Salah-salah begitu ya. Maka itu adalah kesempatan terakhir. Yang tidak ada lagi kesempatan setelah itu. Baik, para jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kata iqon atau alladzina wa bil akhiratum yuqinun ya sama dengan kata iman. Karena orang yang meyakini, orang yang mengimani. Orang yang mengimani adalah orang yang meyakini yang tidak sedikit pun di dalamnya ada keraguan. Ulaika, kemudian Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, ya. Nah, ini hakikat keberuntungan sejati bagi manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka tertanam dan mereka mengamalkan dan juga mereka memiliki sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini tujuan al-ghayah. Tujuannya adalah al-falah, kesuksesan yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, para jamaah azani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti ada berapa sifat tadi yang Allah sebutkan? 5 ya. Semuanya ada 5 sifat yang Allah sebutkan tentang orang-orang bertakwa yang mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk dalam fawaid ayat. Yang pertama, ini sebagai tambahan juga, tadi kami tidak sampaikan. Karena tadi kami sampaikan akan ada tambahan faidah. Nanti ketika kita bahas faidahnya. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah iman kepada yang gaib. Karena tidak dikatakan iman kalau dia mengimani sesuatu yang terlihat, itu bukan dikatakan iman. Ya, secara umumnya demikian. Makanya dikatakan iman, demikian pula rukun iman, ya, perkaranya gaib semuanya. Makanya bedakan antara iman dengan apa? Islam. Iman yang batin, Islam yang zahir, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, zahir. Jadi itu perbedaan antara iman dengan Islam. Iman perkara-perkara batin dan Islam perkara-perkara zahir yang terlihat. Ya, makanya Syekh Utsaimin menekankan di sini li'annal iman bil musyahad al mahsus. Iman kepada yang terlihat, bisa disaksikan, bisa dirasakan, laisa bi iman, itu bukan iman. Li'annal mahsus la yumkin inkaruhu. Karena yang kelihatan, yang bisa terasa, yang bisa disaksikan, itu nggak mungkin diingkari. Ya, seperti yang anda tanyakan, Pak, percaya nggak depan ada botol? Masa nggak bilang percaya? Bodoh. Ya, percaya nggak ada air mineral nih? Percaya, kelihatan. Percaya nggak adanya Allah? Nggak kelihatan, Pak. Nggak bisa disaksikan, nggak bisa didengar. Walaupun dalam sisi lain, dalam bantahannya, Allah itu dipersaksikan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Ya, tapi kalau kelihatan zat Allahnya, maka tidak. Itulah iman seorang mukmin. Sekalipun dia nggak lihat, dia nggak dengar, dia nggak menyaksikan, maka dia mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan keesaannya, dengan rububiyahnya, dengan asma dan sifatnya. Itu iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang lainnya. Yaitu mengiman, di antara sifat orang bertakwa adalah berinfak dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Nah, infak di sini terbagi menjadi 2. Ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Apa saja infak yang wajib? Zakat mah. Apalagi? Nafkah. Nafkah wajib nggak? Nafkah wajib itu, Pak. Ya, baik menafkahi diri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Wajib hukumnya. Kemudian yang sunnah apa? Sedekah. Ya, di jalan-jalan kebaikan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pun masuk dalam sifat orang-orang yang bertakwa.
Kemudian faidah yang lainnya adalah, nah lihat dari kalimat wa mimma razaqnahum, mereka menginfakkan dari apa yang kami karuniakan. Jadi mereka berinfak dari milik mereka yang Allah berikan kepada mereka. Maka infak dari harta orang lain batil. Seperti apa Pak? Ada orang ahli infak tapi dari hasil korupsi, yang nggak diterima sama Allah. Kan karena kalimatnya apa? Mereka berinfak dari apa yang kami karuniakan. Itu kan kalau korupsi yang Allah karuniakan kepada orang lain, bukan harta dia. Makanya infak dengan harta orang lain itu apa? Infak yang batil, sedekah yang batilah, yang enggak sah, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari kalimat apa? Wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami karuniakan kepada mereka. Maka apa yang Allah karuniakan kepada orang lain tidak bisa kita yang tidak punya miliknya, bukan milik kita, bukan hak kita, maka kemudian kita infakkan. Ya, seperti kasus-kasus kemarin ya, beberapa tahun lalu, orang yang tiba-tiba jadi crazy rich ya, ternyata hasil dari Bitcoin, judi dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada yang niatannya biar bisa berbagi. Nah, itu nggak dapat pahala karena ngambil dari hasil yang haram. Ngambil dari harta orang lain dengan cara yang goror, dengan cara yang zalim. Kemudian walaupun dia infakkan, walaupun banyak orang mendapatkan manfaat, maka di hadapan Allah tidak ada pahalanya sedikit pun. Baik, kemudian di dalam ayat ini juga berkaitan dengan sedekah. Lihat kalimatnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan dari apa yang kami karuniakan. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin di antaranya, di sini mutlak, para jemaah, Allah mengatakan mutlak. Mereka menginfakkan dari apa yang kami karuniakan. Berarti apa? Enggak ada batasannya. Makanya boleh seorang itu menginfakkan seluruh hartanya sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama tidak memadharatkan. Nah, ini Pak. Jadi boleh nggak? Tidak bertentangan dengan ayat apa? Dengan ayat yang ada pada surat Al-Furqan. Alladzina yunfikun, gimana? Ayatnya? Lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, apabila mereka berinfak, mereka tidak boros, mereka juga tidak bakhil. Wa kana baina dzalika qawama, mereka pertengahan antara itu. Antara berlebihan dengan apa? Dengan bakhil. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mana sisi tidak bertentangannya? Ya, selama tidak ada madarat. Di antaranya apa madaratnya? Tidak ihmal, tidak lalai dari perkara yang wajib. Seperti apa tadi? Nafkah yang wajib. Orang menginfakkan semuanya tapi istrinya ternyata kelaparan, dia nggak ridho, anak-anaknya demikian. Tapi ada orang yang berinfak, ya seperti Abu Bakar, maka istrinya ya ridho, ya mencukupkan diri dengan yang sedikit, anak-anaknya demikian. Maka ketika tidak menimbulkan madarat, maka boleh, karena kalimatnya umum. Wa mimma razaqnahum, karena walaupun sebagian ulama mengatakan wa mimma, dan dari sebagian apa yang kami karuniakan, sebagian berarti nggak semuanya. Tapi di sini kalimatnya yunfikun mutlak umum, bebas boleh. Ya. Ini menurut sebagian para ulama, dan tidak tidak tercela seorang ketika menginfakkan seluruh hartanya selama tidak melalaikan yang wajib atau ada madarat yang timbul dengan sebab tersebut. Sudah masuk. Baik, silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Ya, bagaimanapun kita menyampaikan ya terkait bolehkah menginfakkan seluruh hartanya, pada kenyataannya seperti di antara kita gak mungkin melakukan itu. Betul nggak Pak? Menginfakkan seluruh hartanya, sepertinya satu di antara kita mustahil melakukan itu. Wallahu alam ya, ini penilaian Anda saja. Atau mungkin di zaman ini mustahil. Ada orang yang sekelas, bukan mustahil ya, hampir tidak mungkin lah. Ada orang sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena di zaman sahabat lain pun tidak bisa
mereka terdepan mengalahkan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi teladan-teladan dan infak ini sebetulnya harus kita upayakan, harus kita usahakan para jemaah. Ya, karena sifat manusia pada asalnya itu bakhil, Pak. Perhitungan. Dan bahkan ada lagi yang bakhil padahal milik harta orang lain, Pak. Ada itu, Pak. Di antaranya apa? Allah katakan di dalam surat Al-Maun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Lihat, Allah katakan dengan kalimat yang lebih parah itu di situ. Maksudnya sifatnya bukan kalimat parah Allah ya, sifat yang terparahnya. Jadi jangankan harta mereka bakhil, harta orang lain saja mereka enggak ajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Antum ngapain kasih-kasih? Udah mending antum dulu lah. Ngapain antum kasih sefulan? Ngapain antum kasih ini? Padahal harta-harta dia nggak merugikan pribadinya, paham? Itu apa? Itu sudah pada puncak kebakhilannya. Kalau harta orang lain saja tadi yang terutama yang berlebih ya, bicara berlebih, bukan amanah yang harus dipegang, maka bagaimana dengan harta milik dia, Pak? Akan lebih bakhil lagi. Bahkan manusia sebetulnya, Pak, menyaksikan akan kebakhilan dirinya sendiri, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa innahu ala dzalika lasyahid. Betapa cintanya manusia, sangat cinta kepada harta, dan dia menyaksikan akan kebakhilan dia kepada harta tersebut. Ya. Dan alhamdulillah Allah buka lembaran-lembaran kebaikan Ustadz kita Ustadz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala. Dengan kesederhanaan beliau, Masya Allah, rumahnya yang biasa, ya, kendaraannya yang biasa kalau sesuai dengan uangnya. Ya, ini kebaikan yang ada sebagian yang nggak sepakat, Pak. Kenapa WA-nya di screenshot ada ya? Kenapa sedekahnya yang tadinya rahasia antara beliau dengan Allah, kenapa dibuka? Kalau saya justru berbaik sangka, itulah cara Allah membuka, Pak. Dan itu Ustadz Yazid nggak sadar, kita sebar-sebarin Ustadz Yazid sudah di alam barzah, nggak sadar. Kecuali masih hidup, beliau ingin rahasiakan, kita buka, nggak boleh. Khawatir merusak keikhlasan. Sekarang sudah nggak ada hubungannya. Hubungan beliau sudah di alam lain, kita di alam yang berbeda juga. Maka justru itu bentuk Allah bukakan kebaikan-kebaikannya, ya. Yang barangkali bahkan Allah ingin jadikan amalnya abadi, menjadi jariyah untuk beliau. Rahimahullahu taala, orang termotivasi. Ada manusia di zaman sekarang begitu luar biasanya dalam sedekah, Pak. Bukan donatur, Pak ya, orang yang kaya pengusaha, enggak, Pak. Kami enggak kenal demikian. Tapi orang menyaksikan DKM tidak kurang 10-15 juta setiap bulan nyumbang ke masjid ini. Ke Palestina, para masyayikh di sana juga, Ustadz Yazid mengamanahkan untuk tidak disampaikan 10-15 juta atau dalam artian $1.000 setiap bulannya ke Palestina. Ke murid-muridnya, Masya Allah, Pak. Ke murid-muridnya. Antum punya kitab ini nggak? Ana mau beli sekaligus buat antum. Antum, ini salah satu murid yang kami sering baca ya. Pondok antum butuh apa? Motor, komputer, laptop, butuh apa? Ditanya. Lihat seorang guru kepada muridnya. Ya, sampai beliau mengatakan, nggak ada, Ustadz. Oh, yang benar, masa nggak ada yang antum butuhkan? Sampai begitu, Pak. Jadi beliau tambahkan di dalam status itu, bahkan kalau nolak beliau marah. Masa nggak ada yang antum butuhkan? Kalau kita kan cari-cari apa yang belum nih, ya. Ya, muridnya malu sehingga apa? Nggak ada, Ustaz. Karena saking baiknya. Ya, subhanallah. Dan demikian yang sering kami sampaikan, dan ini mungkin kenyataan ya, kami berbaik sangka bukan memastikan, karena kepastian adalah hanya milik Allah.
Tapi ceramah beliau itu dari dulu itu diulang-ulang. Pertama bahkan anak kajian di saat anak masih kuliah di Lipia sekitar 2020-an itu. Maaf, 2010. Ya, nah masuk Lipia 2009 pertama kali. 2010-an kalau nggak salah, setahun 2 tahun itu ada kajian Ustaz Yazid. Tentang apa? Ya, tentang hadis tentang terlaknatnya dunia itu, Pak. Diulang-ulang terus itu, Pak. Wa tatud dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghinakan diri. Ya, itulah yang dirasakan. Beliau tadi yang kontrak 15 tahun kalau nggak salah. Tapi kemudian hartanya berlimpah, Masya Allah. Dan infaknya pun berlimpah. Masya Allah ya. Anda nggak tahu nih ada qudwah dari siapa lagi yang benar-benar nyata demikian. Demikian baiknya dan menyaksikan. Mudah-mudahan Anda bisa menirunya, Pak. Beliau semua menyaksikan, Pak, kalau beliau ditawarin ongkos marah benar, Pak. Karena beliau kalau diundang ke Lombok, tiketnya, pesawatnya, hotelnya nyawa sendiri sudah. Bahkan panitianya kalau mau ngasih, dikasih panitianya, antum yang Anda kasih. Antum butuh apa? Mudah-mudahan Anda bisa begitu, Pak. Pengen bisa begitu. Ya, setidaknya kita kan, Pak, boleh hasad kepada orang yang punya hartanya diinfakkan di jalan Allah, ya harus itu, Pak. Nggak diizinkan hasad dalam syariat kecuali dalam 2 perkara itu. Tanya semua panitia, Pak, pernah nggak nerima, Pak, yang ada ngasih? Kan masuk Ustadz Beni di Bandung ya, karena anak kenal juga beliau. Nah, dalam grup itu termasuk ke kami kalau kami undang, bahkan beliau yang ngasih kami. Marah kalau beliau, Ustadz butuh apa? Marah beliau. Antum yang butuh apa? Antum butuh apa? Apa yang dibutuhkan pondok ini? Masya Allah. Wallahu a'lam, mungkin ada ya yang Allah rahasiakan dari asal lainnya, tapi yang Allah tambahkan dan benar-benar tegas beliau dalam masalah itu, ya Ustaz Yazid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini qudwah ya. Kita nggak bicara, nggak ada manusia yang sempurna, Pak. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi ya bagi orang yang sudah wafat, maka tidak ada dibicarakan kecuali apa? Kebaikannya. Ya, wala yaqul illa khaira. Tidak ada diucapkan kecuali kebaikan tentangnya. Nah, ini tentang infak para jemaah, karena ya kemarin diingatkan was-shadaqatu burhan, kata Nabi. Sedekah itu adalah apa? Bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Nah, iman kepada apa lagi, Pak? Al-iman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini, Pak. Makanya senantiasa Nabi SAW itu mengaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhir. Kenapa, Pak? Ini al-ba'its 'alal khair, yang mendorong manusia kepada kebaikan adalah iman dia, percaya dia kepada Allah dan percaya dia kepada nanti apa yang dia akan hasilkan di hari akhir. Sekarang mungkin balasan gak sempurna, bahkan gak dapat, bahkan kejeblos, Pak. Ada orang sedekah, udah sedekah malah ketipu. Yang ada apa, Pak? Zong, no. Tapi balasan yang sempurnanya kapan? Ya dia mengimani kepada Allah. Kalau sedekah itu pasti Allah balas. Kapan itu? Kesempurnaannya adalah di hari akhir. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa innama, maaf, dalilnya surat Al-Imran ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian disempurnakan balasannya kapan? Hari kiamat. Hari kiamat, bukan sekarang balasannya. Ini darul ibtila, bukan darul jaza. Ini tempatnya kita diuji, bukan tempatnya kita dibalas sama Allah. Nanti hari kiamat tempatnya kita dibalas, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jemaah sekalian, kami kaitkan juga terkait dengan, karena banyak sekali ya berita wafat di akhir-akhir ini. Pertama Ustaz Yazid, menyusul kemudian berikutnya satu grup dengan kami nggak ngeh, Pak. Sampai diingatkan, diklik. Assalamualaikum Mas Satid. Kalau nggak salah Ustaz siapa di Imam Syafi'i Depok itu terkenal juga, banyak kajian. Nah, itu ternyata WA sebelumnya kami baca semuanya, cuma nggak ngeh ternyata beliau yang wafat. Mohon doanya agar dilancarkan operasi. Cuma beberapa hari kemudian setelah Ustaz Yazid wafat beliau, rahimahullah taala. Kemudian kemarin juga ada WA ke kami. Assalamualaikum. Anak nggak jawab dulu. Waalaikumsalam. Pak, minjem uang 3 juta besok karena anak kirim.
Kok berani sekali jamaah tiba-tiba begitu, anak kaget. Ternyata dihack, Pak. Apa namanya, handphonenya. Ternyata bukan dia. Istrinya nelpon lewat istri ana tuh, lewat istri ana. Ustaz, mohon maaf, handphone saya dihack dan lain sebagainya lah. Baru kemarin kontakan begitu, Pak, kemarin wafat, meninggal dunia, serangan jantung. Nggak sakit nggak apa, Pak. Baru, ya Allah, jadi benar-benar banyak kematian mendadak itu. Kalau yang sakit mungkin kita menyangka, oh ini mungkin ya nggak lama lagi, mungkin ada tanda-tanda, tapi serangan jantung, ya. Dan beliau juga sama jamaah umroh ana itu wafat serangan jantung itu baru pulang haji juga, subhanallah, ya. Nah, ini kaitannya para jamaah sekalian, bagaimana meraih akhir yang baik dan terhindar dari akhir atau kesudahan yang buruk. Nah, kami kaitkan dengan sedekah. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Imam At-Tabrani kalau tidak salah riwayatnya dari dan Nabi SAW mengatakan, apa kalimatnya? Ya, hadisnya intinya, sesungguhnya kesudahan yang baik itu disebabkan karena perbuatan yang baik, atau kesudahan buruk itu inna masari' al-khair taqi masari' as-su, atau kama qala. Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghindarkan seorang itu dari kesudahan yang buruk. Itu hadisnya. Ya, inti hadis dalam terjemahannya, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghindarkan orang dari kesudahan yang buruk. Maksudnya apa? Perbuatan baik ini dikatakan oleh para ulama, maksudnya perbuatan baik kepada orang lain, Pak. Sedekah diantaranya, Pak. Jadi perbuatan baik yang kita banyak lakukan, manfaatnya dirasakan oleh orang lain, itu salah satu sebab seorang itu akan dihindarkan dari yang namanya su'ul khatimah. Berarti sebaliknya, Pak, dia akan diberikan husnul khatimah. Ini hadis Nabi SAW. Para ulama ada dua pendapat tentang apa yang dikatakan dengan kesudahan yang buruk. Ada dua. Seorang yang beramal ternyata Allah persiapkan di akhir hidupnya melakukan kemaksiatan, kemudian dia mati di atas kemaksiatan, itu kesudahan yang buruk. Ada juga yang mengatakan maksudnya adalah orang yang matinya mengenaskan, terbakar, tertabrak, badannya hancur, kemudian tertindih, tenggelam, mati-mati mengerikan. Nah, agar terhindar dari cara mati yang mengerikan itu, di antaranya apa? Banyak berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang. Nah, ini dua maknanya. Ya, demikian pula kita terhindar dari mati dalam keadaan sedang berbuat dosa. Walaupun dari ciri-ciri, kelebihan sedikit. Walaupun dari ciri-ciri apa yang tadi dikatakan adalah mati dalam keadaan mengenaskan itu ada yang bentuknya sifatnya mati syahid, betul nggak, Pak? Seperti apa? Tenggelam, terbakar, kena runtuhan, sakit di perut, kan itu kan tanda-tanda orang mati syahid. Tapi tetap Nabi SAW itu berlindung kepada Allah dari mati seperti itu. Jadi walaupun kata Nabi itu tanda mati syahid, tanda orang itu mati syahid, tapi Nabi berlindung, nggak mau mati seperti itu. Wa'udzubika minal hadam wal haram wal gharaq, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah dari mati dalam keadaan tertimbun, kena runtuhan, gharaq, tenggelam, dalam keadaan pikun. Berarti Nabi berlindung walaupun itu tanda syahid. Jadi ada dua makna ya. Intinya tidak dalam keadaan kesudahan yang buruk. Nah, diperingkas para jemaah, diperingkas apa yang dimaksud perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Dari ucapan siapa? Istri Nabi SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kita tahu Khadijah, Pak. Khadijah istri satu-satunya saat itu
yang dimiliki Nabi SAW, yang Allah pun bahkan menyampaikan salam melalui malaikat Jibril. Innallaha yuqri'us salam alaik. Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Salamnya dari Allah Pak, langsung Pak. Allahu Akbar. Siapa wanita yang lebih salihah lagi Pak? Salam dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Apa yang dikatakan Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama, kemudian minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, sehingga ayat turun, ya ayyuhal muzammil. Apa yang dikatakan oleh Khadijah ketika Nabi ketakutan, gemeteran? Kalla, sekali-kali tidak wahai suamiku, wahai Muhammad. Abshir, justru bahagia kamu, bergembiralah kamu. Fa'innak, karena sesungguhnya kamu apa? Sesungguhnya kamu adalah orang tasduqul hadis, orang yang selalu bicara jujur. Wa innaka latasilul arham, engkau senantiasa silaturahim. Lihat, bicara jujur. Orang kan kalau dibohongin nggak enak Pak ya, dikebulin, nggak enak banget Pak. Apalagi sama murid sendiri Pak, waduh. Kerasa kalau ya, atau orang tua sama anaknya Pak dikebulin, wah luar biasa marahnya Pak ya. Kemudian apa? Menyambung silaturahim. Kemudian memberikan bantuan kepada orang yang nggak punya. Ini sifat-sifat Nabi Pak. Diringkas dalam ucapan-ucapan yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, maka lihat perbuatan-perbuatan baik yang dirasakan oleh orang lain itu menyebabkan kita dihindarkan dari kesudahan yang buruk. Di antaranya kita sedang bicara apa? Sedekah. Jadi niatkan Pak, saat kita berbuat baik kepada orang lain, niatkan agar saya menggapai husnul khotimah dan terhindar dari su'ul khatimah sebagaimana yang dijanjikan Nabi SAW. Itu janji Nabi Pak. Sesungguhnya perbuatan baik yang dilakukan dia untuk orang lain akan menghindarkan dia dari kesudahan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan barangkali? Tidak ada ya? Ya, semoga tidak ada, memangnya diharapkannya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.